Aku bermimpi sedang berada di taman yang sangat indah. Aku mendapati diriku sedang duduk di pinggir danau susu yang hangat. Aku memperhatikan posisiku duduk. Ternyata caraku duduk persis saat aku melakukan tahiyat akhir pada saat sholat. Aku memperhatikan suasana di sekitar danau susu ini. Ada taman-taman indah yang mengelilingi danau ini. Sungguh terlihat sangat menakjubkan. Udaranya terasa sejuk dan menyegarkan. Cahayanya terang, tapi tidak ada matahari. Aku memperhatikan pakaian yang aku kenakan. Ternyata aku memakai busana syar'i putih dan hijab putih yang sangat indah. Aku merasa sangat bahagia sekali dan tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku memperhatikan danau susu yang hangat ini. Uap-uap hangatnya nampak di udara. Aku ingin sekali meminumnya. Aku melihat ada sebuah cangkir indah di pinggir danau itu. Lalu aku mengambil susu itu dan aku meminumnya. Masya Allah, sungguh rasanya sangat enak, lezat, harum, manis dan hangat. Dan tak ada tandingannya di dunia. Lalu pandanganku tertuju ke arah seberang danau. Ternyata di tempat itu ada berdiri bangunan istana yang sangat megah dan indah, seperti istana perak yang berkilauan. Tapi aku hanya melihatnya sebagian saja, karena sebagian bangunan istana itu tertutupi oleh embun uap-uap dari danau susu ini. Sungguh, aku tidak mampu menggambarkan betapa indahnya semua yang kusaksikan di sini, hingga aku merasa seperti aku ini sedang berada di negeri dongeng. Aku berkata sendiri sambil bertanya, "Ya Allah, apakah ini surga?" Aku sangat bahagia dan aku sedang merasa sedang berada di surga. Lalu aku memperhatikan sekelilingku. Taman-taman dan sekeliling danau ini dilapisi lantai dari batu-batu surga yang berwarna putih. Dan aku juga melihat banyak bongkahan batu putih bulat di sekitarnya. Juga pepohonan hijau yang rindang dan juga bunga-bunga indah yang mengelilinginya. Aku kembali melihat keadaanku yang masih duduk dengan posisi seperti tahiyat akhir. Aku duduk di dekat sebuah batu surga putih. Dan tiba-tiba saja terlintas dalam pikiranku. Aku ingin sekali makan buah mangga. Tapi belum selesai otakku berpikir tentang buah mangga itu, dan belum juga pikiran itu masuk ke dalam rasa di hatiku, tiba-tiba dalam sekejap dari sebelah kananku tumbuh pohon mangga dengan gerakan yang sangat cepat sekali, mulai dari kecil sampai besar, rindang, berbunga, dan langsung menjadi buah seketika. Ranting yang ada buahnya itu menunduk seolah menghormatiku dan langsung mendekat tepat di hadapanku. Buahnya langsung merekah, terkupas, dan teriris sendiri. Dan seketika ada piring putih bundar yang melayang di bawah buah mangga itu. Dan buahnya langsung tertata rapi di atas piring lengkap dengan sebuah garpu emas. Dan semuanya itu kurasakan hanya berlangsung kurang dari 1 detik. Masya Allah, aku sangat takjub dan terpukau dengan apa yang telah aku saksikan ini. Lalu ku ambil piring putih indah itu dan aku memakan mangganya 1 potong. Masya Allah, sungguh rasanya sangat manis, segar dan harum. Dan aku langsung teringat dengan anak-anakku dan aku ingin membagi kenikmatan ini dengan mereka. Aku bertanya, "Ya Allah, di manakah anak-anak hamba? Mengapa mereka belum datang? Aku ingin sekali makan buah bersama mereka."
Lalu aku menengok kiri dan kananku untuk melihat adakah mereka di sekitar sini. Tapi aku belum juga melihat anak-anakku. Tapi sekitar 5 meter dari tempatku duduk, aku melihat ada seorang pemuda yang sangat tampan sedang berdiri. Ia memakai jubah putih dan sorban. Wajahnya sangat menawan. Belum pernah di dunia ini aku melihat laki-laki yang setampan itu. Aku menatapnya dan ia pun melihatku. Sepertinya ia telah mengawasi dan perhatikan aku sejak tadi dan aku tidak menyadarinya. Aku terus melihatnya karena aku ingin tahu siapa dia. Tapi semakin lama aku melihatnya, justru mataku silau dengan pantulan cahaya yang keluar dari wajah dan tubuhnya. Aku tidak tahu siapa dia. Wajahnya sangat indah dan bercahaya, bersih dan bening, sebening danau susu di hadapanku. Tapi walaupun aku masih menatap pemuda itu, posisiku masih seperti di awal tadi. Aku masih duduk dekat batu putih surga dengan posisi seperti saat tahiyat akhir saat sholat. Aku terus menatap pemuda itu hingga aku terbangun dari tidurku. Hikmah dalam mimpi ini antara lain adalah: 1. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari tentang berbagai kenikmatan di surga dan juga bermacam-macam sungai di surga sesuai penjelasan Al-Quran dan hadis. 2. Posisi duduk seperti tahiyat akhir dalam mimpi ini adalah isyarat bahwa sholat adalah salah satu syarat utama untuk bisa masuk ke dalam surga. 3. Adegan ingin berbagi buah mangga dalam mimpi ini juga sebagai isyarat agar kita selalu berbagi rezeki dan bersedekah selama kita hidup di dunia, karena itu adalah salah satu syarat untuk masuk surga. 4. Batu putih di dalam surga itu mengisyaratkan tentang hadis tentang batu putih surga yang diletakkan di dalam Ka'bah yang kemudian menjadi hitam dan dinamakan dengan Hajar Aswad. Allahu a'lam bisawab.